Transisi 2021. We Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, sekarang nih kita sebelum menyaksikan hadiah dari kakak-kakak panitia yang sangat luar biasa, ayo kita kasih senyum dulu, senyum tercantik tertampan kalian. Ya, oke, ya kayak Angel tuh, senyum. Nah, oke nih. Teman-teman penasaran nggak ayo? Apa kado dari kakak-kakak panitia nih yang pastinya sangat-sangat menginspirasi kita semua? Nah, oke, sudah siap kakak Multimedia? Ini dia, penasaran kan? Kita persembahkan kado dari kakak-kakak panitia. Halo, yakin gak mau kenalan sama panitia? SDC, kenalan panitia cek. Choose your character. Postingannya dengan yang aslinya berbeda. Tumbuh bersama, membangun semangat Kristiani, membangun semangat melayani, kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kelompok tumbuh bersama. Banyak tantangan dan rintangan, badai gelombang selalu menghimpit, namun ku ingin taat dan setia, mengerjakan firman Tuhan dan melakukannya, untuk nyatakan Yesus Tuhan. Marilah bersama menjadikan murid Yesus, murid yang menjadi teladan bagi sesama. Hei, siap dirimu dibangun dengan firman-Nya untuk hadapi tantangan zaman ini. Kelompok tumbuh bersama, membangun semangat Kristiani, membangun semangat melayani, kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kelompok tumbuh bersama. Banyak tantangan dan rintangan, badai gelombang selalu menghimpit, namun ku ingin taat dan setia, mengerjakan firman Tuhan dan melakukannya, untuk nyatakan Yesus Tuhan. Marilah bersama menjadikan murid Yesus, murid yang menjadi teladan
teladan bagi sesama. Hei, siap dibangun dengan firman-Nya untuk hadapi tantangan zaman ini. Marilah bersama menjadikan murid Yesus, murid yang menjadi teladan bagi sesama. Hei, siap dibangun dengan firman-Nya untuk hadapi tantangan zaman ini. Dibangun dengan firman-Nya untuk hadapi tantangan zaman ini. Mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala sejenak. Hati kami sungguh terbuka untuk Engkau, Tuhan. Kami sangat mengucap syukur karena kami boleh ada bersama. Kami datang dalam sebuah tujuan yang sama. Kami sangat rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya waktu kami menyembah-Mu, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan umat yang Kau kasihi, dan hadirat-Mu memulihkan dan memuaskan kami. Dan kami percaya kekuatan yang baru kami terima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu, sebab kami tahu dan kami menyadari bahwa hidup kami hingga hari ini dan seterusnya hingga selama-lamanya semua hanya karena anugerah dan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami bangga karena kami memiliki Tuhan Allah Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Bapa yang selalu memelihara hidup kami. Bapa yang selalu menyertai setiap kami. Karena tanpa-Mu kami bukan apa-apa Tuhan. Kami letakkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Masa depan kami, kondisi kami
kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Karena Kau Allah yang setia, yang selalu ada untuk kami. Kami muliakan Engkau pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berkata amin. Ya, beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Masih semangat kan teman-teman? Tiba saatnya kita menyanyikan lagu untuk Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah, dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kami naikkan pada Anak Domba. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ya, kita percaya hanya ada satu nama yang mulia. Sorak-sorai lagi bagi Tuhan Allah kita. Ya, sama-sama kita bertepuk tangan. Teman-teman boleh lambaikan tangan ya, walaupun dari rumah. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi siapa?
sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Kita semua percaya bahwa kita menyembah Tuhan yang luar biasa baik. Ya, sepakat kita bilang amin. Ya, saya mau kita semua kasih senyum dulu di teman-teman SDC yang lain ya. Ya, senyum paling manis, ya kan? Oke, kalau gitu mari kita sama-sama bersatu hati, kita menyembah Tuhan Allah kita. Hadiratnya yang membawa damai sejahtera, hanya Engkau yang bisa kami percaya dalam hidup kami. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan sepanjang hidup kami. Selamanya kami hanya mau mengagungkan Engkau dalam hidup kami. Ku ingin seperti-Mu Tuhan. Ku ingin menjadi murid-Mu. Ku ingin mengikut teladan-Mu dalam hidupku. Ku mau diajar oleh-Mu, Guruku. Ku mau taat kepada-Mu, Guruku. Bantulah aku menjadi serupa denganmu. Tuhan Yesus Guruku, Engkau mengajariku dalam wujud kebenaran dalam pribadi-Mu. Tuhan Yesus Guruku, Engkau menjadikanku sebagai murid Tuhan yang berhati sungguh. Kita ulang pujian ini dari awal. Ku ingin seperti-Mu Tuhan. Ku ingin menjadi murid-Mu. Ku ingin mengikut teladan-Mu dalam hidupku. Ku mau diajar oleh-Mu, Guruku. Ku mau taat kepada-Mu, Guruku. Bantulah aku menjadi serupa dengan-Mu. Tuhan Yesus Guruku, Engkau mengajariku dalam wujud kebenaran dalam pribadi-Mu. Tuhan Yesus Guruku, Engkau mengajariku sebagai murid Tuhan yang berhati sungguh. Sebagai murid Tuhan yang berhati sungguh. Sebagai murid Tuhan yang berhati sungguh. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Riki selaku pembicara eksposisi 1. Terima kasih.
Baik, selamat pagi teman-teman semua. Suara saya bisa terdengar dengan baik ya? Jelas. Oke. Lagi. Mari kita berdoa sekali lagi untuk membuka camp ini sampai 3 minggu ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengarahkan hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami untuk masuk di dalam proses yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan pemuritan kami untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi murid-murid yang sungguh setia, murid-murid yang sungguh mengalami perubahan hidup baru, dan murid-murid yang sungguh mengasihi Tuhan. Biarlah melalui acara camp ini selama 3 minggu berturut-turut, Tuhan menolong kami boleh melihat dan dapat menemukan Tuhan di dalam tiap-tiap acara, tiap-tiap sesi, untuk kami semua dibentuk, diproses, dan hidup kami pun boleh diarahkan untuk nantinya dipakai Tuhan. Menjadi gerakan sebuah misi Tuhan di dunia ini. Menjadi murid-murid yang mengubahkan dunia, membawa damai Allah. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan tolong, dan segala persiapan dari semua panitia. Kami bersyukur dan kami akan memasuki acara camp ini dalam sesi pagi hari ini sampai sesi-sesi siang nanti. Tuhan kiranya menolong, dan khususnya ketika kami boleh merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menuntun hati kami untuk menemukan kebenaran Tuhan sendiri, dan Roh Kudus berbicara kepada kami secara pribadi dan mengarahkan hati kami untuk tunduk dan taat akan kebenaran-Mu, dan kami siap menjadi murid Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh acara, berkati seluruh panitia, berkati seluruh kami peserta, seluruh kami yang tergabung. Kami boleh menerima berkat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, teman-teman, terima kasih untuk kita boleh bersama-sama di dalam sebuah camp yang agak berbeda ya. Kalau kita bicara tentang pemuritan, selalu kita berbicara kepada sesuatu yang berbeda ya. Kita harus memandang atau harus melihat bahwa pemuritan yang kita bicarakan selalu dalam keseharian kita atau di dalam proses kita bersama dibangun di dalam metode kelompok kecil yang kita kerjakan bersama itu bukan sesuatu yang sederhana, teman-teman ya. Itu sesuatu yang besar dan sesuatu yang agung. Kenapa? Karena kita ingin menghadirkan murid, menghadirkan hidup kita, menghadirkan orang-orang yang kita muridkan untuk masuk di dalam sebuah proses sampai kepada setiap kita itu bisa mencapai keserupaan dengan Kristus, dan sampai kemudian kita dipakainya untuk mengerjakan misi Allah di dunia ini. Nanti kita akan banyak berbicara juga tentang misi dalam sesi-sesi yang lain begitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum saya masuk di dalam lebih jauh hari ini tentang apa yang kita akan diskusikan dalam firman Tuhan, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa camp ini bukan dibuat sekedar menggantikan camp yang biasa. Tadi pagi sudah sempat ya, kalau teman-teman pagi tadi sudah sempat masuk sebelum acara, sempat kita obrolan santai, ada yang ke ruang makan, ada yang ke aula, ada yang sudah siap-siap olahraga gitu ya, karena itu memang kita sudah nggak bisa offline lagi kan, sekarang jadi online gitu ya. Jadi ini bukan sekedar menggantikan yang offline ke online ya. Ini bicara tentang bagaimana kita tetap membawa hidup kita untuk menjadi murid-murid Allah yang siap terus dibentuk begitu. Nah teman-teman, camp ini agak berbeda ya, walaupun secara virtual, tetapi di dalam 3 minggu ke depan kita akan membangun bersama bagaimana konsep-konsep pemuritan, bagaimana kemudian hal-hal yang harus kita bangun, dan kemudian di dalam selama sepanjang 3 kali di dalam setiap Sabtu itu, dan sebelum di dalam proses semingguannya kita ada pertemuan kelompok, akhirnya menjadi satu kesatuan yang utuh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengikuti sepotong-sepotong mungkin agak kesulitan nanti dan mendapatkan sesuatu yang mungkin nanti sepotong-sepotong. Jadi berharap ya teman-teman mulai pagi ini sampai nanti 3 minggu ke depan kita terus berproses bersama dan tetap setia di dalam mengikuti acara-acara yang ada. Jadi sekali lagi ini bukan sekedar sebuah camp virtual ya, tapi ini camp yang ingin menghadirkan kita semua entah di dalam hidup kita dan menjadikan dia sebagai Tuhan, dan betul-betul kita akhirnya bisa menjadi muridnya yang bermisi begitu ya. Nah teman-teman,
camp ini juga jenjangnya berlevel gitu ya. Ada level-levelnya, itu bukan mendiskreditkan yang belum masuk level 2, level 3 dan sebagainya. Tapi diharap tahun depan akan berkesinambungan dan teman-teman bisa naik level gitu ya. Artinya belajar hal yang lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Jadi itu yang kita akan ikuti bersama di dalam camp selama 3 minggu berturut-turut ini. Dan supaya kita tetap setia dan taat. Nah, kalau teman-teman yang mungkin ada kuliah, akhirnya di tengah-tengah nggak bisa ikut dan sebagainya, minta rekamannya ke panitia supaya bisa mengikutinya ya, bagian manapun yang teman-teman perlu ikutin ya. Jadi ini memang secara khusus akan nanti dikasih ke teman-teman yang menjadi peserta yang mendaftar ya, tidak dibuka untuk semua orang, karena memang ini spesial gitu ya. Oke, baik teman-teman, saya ingin mengajak kita membuka, ya jadi secara khusus kita akan mendalami Injil Markus, bagian Injil yang lain kita juga akan menemukan banyak hal yang serupa. Tapi secara khusus camp kali ini kita akan mendalami Injil Markus. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak kita membaca satu bagian sedikit kecil ya. Nah, berharap nanti teman-teman bisa membaca keseluruhan Injil Markus. Kalau yang belum baca, nanti setelah siang selesai langsung baca ya, dikebut ya, supaya bisa mengikuti seluruh alurnya ya. Injil Markus, saya ingin kita mengajak membaca dari ayat 9 sampai 11, kemudian kita akan potong ayat 16 sampai ayat 20. Baik. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Saya ingin memberikan kesempatan spesial untuk Charlie sebagai ketua camp ini untuk membacakan bagi kita semua ya. Charlie masih ada? Masih ya? Ada kok. Ada, oke. Ayat 9 sampai 11 dan kemudian 16 sampai 20. Markus 11 ya kok? Markus 1. Markus 1. Suara saya kok gemah ya. Markus 1 ayat 9 sampai ayat 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Terus ayat 16 sampai 20. Ayat 16. Ketika Yesus datang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatlah Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalannya di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti dia. Orang-orang. Terima kasih untuk bantuannya untuk membaca yang kita akan diskusikan. Ya teman-teman, kalau kita bicara tentang pemuritan, tadi saya sudah di awal bicara bahwa ini bukan sekedar sebuah program, sebuah kegiatan, sebuah aktivitas begitu ya. Maka kita bicara juga dengan camp ini bukan sebuah aktivitas semata yang rutin gitu, tapi kita bicara tentang sebuah proses yang di dalamnya sebenarnya esensi daripada pemuritan itu adalah relasi ya. Nah, saudara, relasi yang mau dibangun di dalam pemuritan ini menjadi sangat penting. Nah, kalau kita bicara relasi, ini bukan sekedar bicara kebersamaan. Ini bukan bicara sekedar makan-makan bersama, ini bukan bicara sekedar jalan bersama, ini bukan bicara tentang main bersama ya. Karena memang apalagi sekarang pandemi nggak bisa lagi kan makan-makan bersama kan ya, nggak bisa lagi jalan-jalan bersama begitu. Tapi ini bicara tentang sebuah esensi yang ingin menghadirkan adanya hubungan yang kuat, hubungan yang erat, hubungan yang intim antara kita dengan anggota, dan terlebih bagaimana setiap kita itu
membangun relasi yang intim dengan Kristus begitu. Nah, teman-teman, kalau kita bicara di kitab Injil Markus di awal ya, kita sejak mula sudah menemukan bagaimana pentingnya relasi ini dihadirkan gitu. Ya. Jadi sejak awal ketika Yesus datang itu hadir dan kemudian mulai pelayanannya, maka di situ juga sudah ditonjolkan bagaimana relasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Mari kita lihat, dikatakan di dalam ayat 11 itu, ya, terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, perhatikan di sini teman-teman ya. Kita melihat ada satu relasi yang ditonjolkan, Yesus dengan Allah Bapa gitu ya. Satu relasi yang intim, yang kuat, yang dekat ya. Yang kukasihi. Nah, ini bagian yang juga di dalam Perjanjian Baru sering dibicarakan ya. Abraham mengasihi Ishak yang harus dipersembahkan. Itu kasih yang dipakai sama katanya ya. Sebelumnya di dalam kitab Musa juga di dalam Kejadian di situ sering diangkat kata yada gitu ya. Ada keintiman relasi yang harus dibangun antara manusia dan Allah ya. Kemudian dalam Perjanjian Baru pun kalau kita lihat surat-surat Paulus, bagaimana Paulus sendiri sebagai orang yang menghidupi proses itu, maka dia ingin mengenal kepada Kristus katanya gitu. Jadi ingin memahami, ingin intim, ingin dekat, ingin membawa hadirat Kristus di dalam hidupnya. Nah, ini yang dihadirkan Yesus dengan Allah Bapa yang dimulai dari ketika Yesus mulai pelayanannya, maka keeratan, keintiman, kedekatan itu akhirnya menjadi sesuatu yang sangat penting. Bukan kuasa, bukan mujizatnya ya. Yang kemudian itu diikuti oleh kuasa dan mujizat, tetapi teman-teman perhatikan di sini ya. Relasi menjadi tekanan, dan inilah kemudian ketika Yesus mengambil atau mengajak para murid, orang-orang untuk dimuridkan, di situ juga kemudian kita melihat ada satu relasi yang ingin dibangun. Nah, mari kita lihat sekarang teman-teman ya. Relasi dan keintiman yang akan kita bicarakan di sini. Mari perhatikan ayat-ayat yang tadi kita baca. Saya tidak satu persatu dikupas begitu ya, tapi saya langsung kepada bagian yang di ayat 17. Teman-teman coba perhatikan ayat 17 ya. Dikatakan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, teman-teman, kalau kita loncat di Markus pasal 10 ayat 28, di situ Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Nah, perhatikan teman-teman di sini. Ini menjadi sangat penting ya. Saya coba share screen dulu. Oke, share screen saya sudah nampak. Sudah kok. Baik, teman-teman, mari kita kembali ya. Petrus mengatakan, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Nah, teman-teman, ayat-ayat ini menunjukkan ya, ikut Yesus bukan bicara sekedar ya udah bersama-sama jalan, sama-sama pergi, tetapi membahas sebuah relasi, membangun sebuah kedekatan ya. Dan bahkan kalau kita lihat lebih jauh nanti di dalam bagian-bagian pasal selanjutnya, kita akan menemukan bagaimana hidup mereka, ya, para murid dengan Yesus bersama-sama sepanjang hari, sepanjang waktu. Apapun yang dilakukan itu seminggu sekali, sebulan sekali, apalagi masa pandemi ini ya, tidak bisa ketemu terus-terusan dan sering-sering, virtualnya agak sedikit monoton, bosen, tidak ikut sudah gitu kan ya. Bukan itu. Kita bicara tentang keintiman yang dimaksud itu bicara tentang keseharian bersama gitu ya. Sama-sama itu. Nah, perhatikan di sini. Inilah yang dikatakan hidup bersama ya. Itu sebabnya teman-teman kalau masih ingat bagian-bagian yang sering kita bicarakan sebelum-sebelumnya dan juga di camp-camp yang sebelumnya, teman-teman mungkin selalu diingatkan bahwa pemuridan itu bicara tentang transfer of life gitu ya. Membagi hidup kepada orang lain. Dan bagaimana orang lain pun membagi hidupnya.
sama seperti Yesus bersama murid. Yesus membagi hidupnya. Murid belajar dan di antara para murid saling berbagi hidup. Ya, jadi di sini kita bicara tentang konsep ikut aku. Mari ikut aku. Aku lebih berdiskusi lebih jauh tentang Markus di sini. Nanti teman-teman akan masuk dalam kelompok-kelompoknya ya, scripture-nya. Saya ingin mengambil satu potongan kecil ya, satu potongan kecil yang tidak dituliskan oleh Markus tapi dituliskan oleh Yohanes ya, yang terkait dengan ikut aku ini. Teman-teman mari kita buka. Saya ingin kita mencoba lebih memahami kata ikut aku, kata relasi yang dibangun, kata yang ingin dihadirkan ini ya. Yohanes pasal 1 ayat 35. Charlie bisa bacakan lagi buat kita? Pokoknya Charlie harus spesial hari ini ya, supaya dia dikenal dan viral gitu kan. Sinyal Charlie agak kurang bagus. Halo kok, kita Ya, silakan. Yuk. Yohanes berapa kok? Yohanes 1 ayat 35 sampai 39. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi, engkau tinggal. Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Oke. Ya. Teman-teman masih bisa dengar suara saya? Masih kok. Masih. Oke, teman-teman, tadi kita bicara tentang ikut aku, maka di sini bicara tentang bagaimana para murid sebenarnya diminta untuk melepaskan hubungannya yang lama dengan dunia dan mereka sebelumnya ya, dari mereka yang sebelumnya, dan membangun hubungan yang baru gitu dengan Yesus. Dan itu bukan hanya bicara hidup bersama, tetapi memiliki tujuan yang sama gitu. Nah, kalau kita kembali kepada memperhatikan Yohanes tadi yang kita baca, di situ bagaimana Yohanes ya Pembaptis juga mengajak para murid yang sebelumnya menjadi muridnya untuk membangun relasi dengan Yesus begitu ya. Nah, ini menjadi sangat menarik ya. Jadi bukan hanya mengikat diri kepada dia sebagai gurunya, tapi bagaimana para murid kemudian membangun relasinya kepada Yesus. Nah, ini yang harus kita ciptakan teman-teman ya. Tiap-tiap kelompok kita, tiap-tiap pemuridan yang kita kerjakan ataupun kita sebagai pemimpin, kita harus membangun itu supaya mereka makin lama makin dekat dengan Tuhan dan makin membangun relasi dengan Kristus ya. Nah, kalau kita lihat lagi, perhatikan di situ, para murid kemudian bertemu dengan Yesus di dalam Yohanes itu ya, dan mereka kemudian Yohanes kemudian mengumpulkan murid-murid ya, jelas bukan untuk dirinya sendiri ya. Nah,
ada pertanyaan yang disampaikan atau yang diajukan Yesus ketika para murid itu datang kepada Yesus. Apakah yang kamu cari? Gitu ya. Nah teman-teman, waktu Yohanes Pembaptis menghantar kepada Yesus murid-muridnya dan kemudian Yesus bertanya, apakah yang kamu cari kepada orang-orang ini, murid-murid ini bukan bicara tentang ngapain kamu ikut aku, ngapain kamu cari aku, ngapain kamu repot-repot. Enggak, tapi ini bicara tentang sebuah undangan yang bersahabat bagi mereka untuk mengenalnya lebih baik. Ya. Jadi satu keramat tamahan Yesus untuk apa yang kamu inginkan supaya kamu dapatkan aku dengan aku dan ayo gitu ya. Kamu bisa membangun persahabatan itu dan bisa membangun relasi dengan aku. Gitu. Jadi ini menarik ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan, jelas ini sekali lagi bukan rangka Yesus ingin mengusir murid-murid, tetapi ini ingin mengajak para murid untuk memikirkan bahwa ketika mereka mencari Yesus, maka mereka bukan mencari sekedar sebuah guru, tetapi mencari sebuah persahabatan, relasi yang intim dan dekat. Ya, ini undangan untuk mengenalnya lebih jauh, dekat kepada dirinya. Ya. Sebagai orang yang mengikut Yesus. Jadi ini bukan bicara tentang ikut-ikutan legalisme semata ya, sebagaimana banyak yang orang kerjakan dan lakukan sekedar saja, tetapi ini bicara tentang ada relasi yang harus kamu bangun dengan Yesus ketika engkau mencari Yesus. Anggap ya teman-teman ya. Jadi mengikut Yesus ya, ini bukan ikutan, bukan hanya sekedar sementara ya. Bukan hanya sekedar ketika kamu pokoknya yang kamu senang kamu ikut, yang kamu nggak senang kamu nggak ikut gitu. Enggak. Ini bicara tentang kamu harus sepenuh hati untuk membawa dirimu dan membuka dirimu belajar daripada apa yang Yesus lakukan. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita lihat lebih jauh di situ dikatakan muncul pertanyaan murid-murid kan, di manakah kamu tinggal katanya gitu. Teman-teman jelas ini bukan bicara tentang para murid mau tahu gitu ya rumah Yesus mana dan sebagainya. Saya pikir sih bisa jadi para murid sudah tahu gitu kan, apalagi Yesus waktu itu sedang kemudian sudah muncul gitu dan kemungkinan juga mereka juga kenal Yesus adalah anak tukang kayu begitu kan ya. Nah, tapi di sini bicara tentang bagaimana Yesus mengatakan ya marilah dan kamu akan melihatnya ya di dalam bagian selanjutnya ketika Yesus menjawab di manakah kamu tinggal pertanyaan para murid, Yesus mengatakan marilah dan kamu akan melihatnya ya. Saudara, dalam ayat ini kita menemukan inti dari sebuah pemuritan yang dilakukan Tuhan Yesus ya. Jadi pertanyaan para murid di manakah kamu tinggal ya itu menjadi satu gerakan dari para murid untuk belajar kepada Yesus dan kemudian waktu Yesus menjawab marilah dan kamu akan melihat, ini bicara tentang sebuah inti bagaimana Tuhan ingin mengajak mereka masuk dalam kehidupan ya, dalam kehidupan Yesus sendiri, dalam kehidupan dirinya ya, dan Yesus ingin menghadirkan para murid yang betul-betul menjadi pengikut ya, yang bersekutu bersama lebih daripada sekedar hidup bersama, yang kemudian belajar bersama lebih dari sekedar tahu ya, tapi bagaimana inti daripada kebenaran Allah yang ada di dalam diri Yesus dan Yesus sendiri wujudkan itu betul-betul dipahami oleh para murid. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam bagian berikutnya kan di Rasul Paulus mengajak setiap jemaat untuk menjadi serupa dengan Kristus begitu ya. Jadi Yesus mengajarkan untuk menghadirkan kasih dan kesejatian relasi bukan melalui buku, bukan melalui program, tetapi melalui kedekatan yang dapat dilihat dan melihat segala keberadaan dan kesederhanaan ya di dalam kehidupan Yesus di dalam konteks zaman itu, supaya para murid ini bukan mengharapkan kekayaan duniawi atau keuntungan-keuntungan jasmani, mukjizat dan sebagainya, tetapi sungguh-sungguh mencari Allah, mencari damai Allah, mencari kehendak Allah dan bagaimana mereka kemudian menjalankan dan melakukan hidup yang sesuai dengan kebenaran Allah itu. Jadi inilah yang ingin Yesus ajarkan ya teman-teman. Mari kita kembali kepada Injil Markus. Yesus mengajarkan untuk menghadirkan kasih dan kesejatian itu ya. Dan kemudian disinilah makna daripada ikut aku. Kamu akan ikut. Ayo ikut aku begitu ya. Jadi Yesus tidak membiarkan para murid sekedar
menjadi pengikut-pengikut pada umumnya yang kemudian banyak di dalam zaman Tuhan Yesus kan banyak orang dipanggil rabi dan sebagainya ya. Dan memang teman-teman perlu memahami sedikit konsep Yahudi waktu itu adalah kalau dipanggil rabi dan dia ikut rabi, maka dia akan meninggalkan semuanya, segala sesuatunya, kehidupannya dan rumahnya untuk ikut bersama dan hidup dan tinggal bersama dengan gurunya itu, rabi itu. Nah, inilah yang ingin dibangun Tuhan Yesus juga, dan Yesus sendiri bukan rabi sekedar biasa ya, tapi Yesus sendiri rabi yang punya hikmat ya, guru yang punya pengetahuan luar biasa, yang kemudian segala sesuatu yang dimiliki oleh Yesus yang akan dipahami oleh para murid itu. Ya. Nah, teman-teman, ini yang harus kita hadirkan di dalam pemuritan yang kita kerjakan. Ya. Ini yang perlu kita hadirkan di dalam gerakan pemuritan yang selalu kita gaungkan. Ya. Kita bicara bukan sekedar sebuah program legalitas, tetapi kita bicara sebuah relasi yang harus hadir di dalam konteks di mana supaya kita betul-betul menjadi pengikut Kristus, dan setiap murid yang ada di dalam kelompok-kelompok yang kita bangun itu menjadi murid Kristus dan pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang bukan hanya sekedar paham knowledge pengetahuannya, tapi yang punya relasi yang dalam dan intim, ya, punya relasi yang kemudian dia belajar ya apa yang harus dilakukan di dalam pemuritan itu ketika Yesus juga kemudian memuridkan murid-muridnya. Ya. Nah, teman-teman, mari kita melihat rumah Yesus begitu ya. Mari kita ikut Yesus dan kemudian masuk dalam rumah itu dan kemudian belajar apa saja yang harus tercipta, apa saja yang harus hadir, dan apa saja yang harus dibangun di dalam sebuah pemuritan. Yang intinya semua bagaimana relasi itu kemudian terjadi, dan relasi itu sebenarnya ada banyak aspek yang harus dihadirkan di dalam sebuah relasi. Nah, teman-teman, saya ingin kita masuk di dalam sebuah kelompok dulu ya, kelompok SE teman-teman. Kita akan berbagi kelompok dan kita akan belajar lebih jauh tentang relasi yang ingin dibangun di dalam Injil Markus ya. Ada 5 bagian atau 5 kelompok besar yang kemudian tiap teman-teman dibagi banyak kelompok kan ya. Nanti bagian-bagian itu akan dibagi oleh panitia. Nomornya ada 5. Nanti kelompok 1 sampai berapa itu nomor berapa dan sebagainya begitu ya. Nah, tapi teman-teman, sebelum teman-teman dibagi dan masuk dalam kelompoknya masing-masing break room, jangan lupa setelah break room kembali ke ruangan ini, kita akan membahas bersama lebih jauh tentang Injil Markus ini, tentang relasi ini, tentang yang harus kita bangun gitu. Jadi ini bukan sembarang bukan sekedar pemuritan yang cuma kumpul tiap minggu ya, kemudian belajar firman Tuhan PA, kemudian pulang, kemudian terjadi lagi sebaliknya sedemikian gitu ya. Apalagi kemudian pandemi ini tidak buat kita ketemu gitu kan ya. Nah, kita berharap di dalam bagian-bagian selanjutnya kita akan belajar apa yang mau kita bangun di dalam relasi yang seperti apa yang harus kita hadirkan. Oke, teman-teman, waktunya 25 menit di dalam kelompok. Nanti kita akan balik lagi dan bahas bersama bagian ini ya. Silakan panitia untuk membaginya. Ya. Oke. Baik, teman-teman, mohon maaf setting waktunya mungkin agak sedikit terganggu karena virtual pindah-pindah room dan sebagainya agak ini kenapa suara saya bisa didengar ya? Saya kok feedback suara saya ya, kembali ke suara saya. Bisa kok. Lancar. Ngomong aja lah. Ya, lanjut aja. Jadi kita akan coba menyimpulkan apa yang teman-teman diskusikan ya. Tapi karena waktunya nggak bisa panjang, sebenarnya kita mau diskusi lebih jauh, tapi waktunya hanya tinggal 20 menit. Jadi kita coba mewakili saja satu nomor, satu kelompok ya, dan kemudian kita akan simpulkan dalam tiap-tiap bagian. Nah, saya ingin mengajak begini. Sebenarnya ingin melihat bagaimana Injil Markus membuka banyak hal tentang relasi yang dibangun Tuhan Yesus kepada para muridnya dan apa saja yang harus terjadi dan bagaimana Tuhan Yesus menghadirkan relasi itu di dalam hal-hal praktis yang dia kerjakan bersama murid gitu ya. Nah, ini yang bisa jadi pola untuk kita ketika kita memuridkan atau kita ada di dalam sebuah pemuritan, kita bisa bersama-sama membangunnya.
Jadi bukan sekedar kita, sekali lagi ya, bukan sekedar kita datang tiap minggu, baik virtual ataupun langsung, kemudian kita buka bahan PA, kemudian kita baca dan sebagainya, itu satu bagian yang sangat kecil gitu ya. Walaupun Pondasi Firman harus yang menjadi kekuatannya untuk menjadikan bagian dari proses pertumbuhan rohani kita, tetapi sebenarnya ada banyak aspek. Nah, ini yang coba kita akan lihat bersama. Relasi yang bagaimana begitu ya, relasi yang seperti apa. Baik, yang pertama kita akan melihat dari kelompok 1 atau grup pertama itu ya, nomor pertama ya. Teman-teman yang sempat diskusi-diskusi, yang belum selesai, yang ada saja atau yang sudah selesai saja yang disampaikan. Nah, saya tidak tahu ini, saya langsung acak aja nunjuk nomor kelompok gitu ya, yang bisa gitu ya. Jadi yang nomor 1 silakan presentasi sedikit ya. Untuk nomor 1 ini kelompok yang kelima. Ada kelompok 5, apakah membahas nomor 1? Betul? Halo? Kelompok 5 nggak ada. Kelompok 4 ada? Bonan baginya ini kan ini ya panitia ya, 1 sampai sekian, nomor 1 sekian sampai sekian, nomor 2 gitu ya, urutkan ya, betul ya? Ya benar. Di kelompok 1 sampai kelompok 8 itu membahas bagian pertama. Oke. Kelompok 4. Kelompok 4 ada yang bisa disampaikan yang dari hasil diskusinya, dari apa yang di situ? Nggak ada? Langsung kelompok 6, yang kelompok 6 silakan. Atau siapa saja kelompok yang dari 1 sampai 8, nomor 1 silakan, siapa yang mau mewakili salah satu. Apa yang didapat, singkat saja. Kami kok dari kelompok 6 kok. Oke, silakan. Jadi yang didapat pelajarannya kita itu ada 3. Aku menyembuhkan sakit. Yang kedua, kalau ada baginya, ada kasihnya. Penerapannya dari kelompok 6 kami bisa belajar, kita dapat saling mengasihi sama kita, saling menolong sama, dan yang ketiga betul sama. Itu kok. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita tidak bisa saling menanggapi, kelompok lain tidak bisa menanggapi karena waktunya. Nanti teman-teman bisa diskusi setelah sesi siang ini, nanti bisa kan ada pertemuan-pertemuan kelompok. Ringkaskan begini, di situ di dalam bagian ayat yang 1 sampai pasal 1 ayat 30 sampai 31 bicara bagaimana Tuhan Yesus hadir di rumah Petrus ya kan ya, ada hadir di rumah Petrus gitu. Jadi ini menariknya gitu ya. Jadi bukan sekedar Yesus keliling-keliling kemana, tapi dia hadir di rumah Petrus dan menjawab pergumulan Petrus. Ibu mertuanya sakit, ya. Nah ini, jadi yang kedua kalau kita bicara ayat 1 sampai 41 itu Tuhan Yesus berbelas kasihan, ya, mengulurkan tangannya menjamah orang, ya, yang kemudian jadi tahir. Nah ini menerobos tradisi yang biasa. Karena orang biasa menjauhkan diri dari yang sakit itu dan lebih peduli. Jadi tidak terhalangi oleh berbagai macam budaya dan sebagainya dan hadir ya. Yang kemudian dalam pasal 8 ayat 2 di situ dikatakan tergerak belas kasihan kepada banyak orang itu ya, kepada orang. Jadi Yesus hadir, Yesus menjawab pergumulan dari
murid-murid gitu. Yesus menjawab pergumulan dari banyak orang ya, baik ekonomi, sakit penyakit dan sebagainya. Jadi di sini menarik ya teman-teman ya, atau antar anggota, antar setiap orang menghadirkan kepedulian terhadap pergumulan satu dengan yang lain ya, secara nyata. Bukan hanya sekedar mendoakan loh ya, hadir nyata, menolong, hadir nyata begitu. Perhatian ya, yang menunjukkan inilah ikatan relasi yang dalam, yang diikat oleh kasih Kristus ya, bukan sekedar keakraban sebagainya ya, sudah gitu ya, kita dari jauh saja gitu. Nah ini yang harus dihadirkan di dalam sebuah puritan kalau bicara tentang relasi. Oke. Itu Tuhan hadirkan kepada para murid, peduliannya gitu ya. Jadi menaruh perhatian terhadap yang lain. Oke. Nah teman-teman yang kedua silakan. Kelompok yang bagian kedua, nomor kelompok 11 atau kelompok 12 silakan. Permisi, boleh saya kok? Oke. Ya silakan. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Labora, asal universitasnya Universitas Airlangga, asal daerahnya Medan, Sumatera Utara. Jadi dari sharing singkat bersama kelompok saya tadi, yang saya dan kelompok simpulkan bahwa Yesus itu telah menjadi teladan bagi kita untuk kita tetap menjaga relasi dengan orang-orang yang lain. Dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu agar kita berani tampil beda dalam membangun relasi kita dengan mereka-mereka yang mungkin dianggap tercela di lingkungan sekitar kita. Oke. Mereka dianggap tercela, mereka dianggap kurang, mereka dianggap orang-orang yang tersingkirkan, tetapi Yesus hadir, ya kan ya. Yesus membangun relasi. Jadi kalau teman-teman perhatikan ayat-ayatnya ya, teman-teman nanti baca ya, pemungut cukai gitu kan ya, orang yang sangat diabaikan bagi dalam masyarakat itu, yang dikucilkan. Yesus katakan Yudas Iskariot mengkhianati dia, tapi Yesus juga masih bersama gitu ya. Dan Yesus duduk bersama-sama para murid yang penuh dengan kelemahan ya. Nah, Yesus makan roti bersama ya. Walaupun mereka tidak mengerti, hati mereka tetap degil, dikatakan Markus 6 ayat 52 ya. Markus 14 ayat 30 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini malam ini juga yang berkokok 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini Petrus ya. Jadi orang tercela, orang yang penuh dengan kekurangan, orang yang penuh dengan kelemahan, tapi Yesus hadir gitu. Jadi ada banyak kelemahan, kekurangan, seringkali itu menjadi penghakiman bagi kita. Enggak, Yesus tidak membangun pemuritannya seperti itu. Yesus justru hadir menolong, menguatkan dan memulihkan, ya, memperbaiki, ya, sekaligus di dalamnya menegur gitu. Jadi bukan penghakiman yang datang, bukan celaan yang datang, tetapi bagaimana merangkul, bersahabat, ya, dan berproses bersama untuk saling menerima segala kelemahan dan kemudian saling membangun bersama gitu, saling membangkitkan bersama, saling berproses di dalam memulihkan bersama. Jadi masuk dalam sebuah proses tahapan yang makin lama makin baik, makin lama makin di dalam kerohanian yang makin dahsyat begitu ya. Nah ini yang penting teman-teman ya, kalau kita bicara relasi di dalam sebuah pemuritan. Kehadiran kita itu kan di dalam Amsal juga ditulis manusia menajamkan manusia gitu kan ya, besi menajamkan besi. Maka kehadiran kita itu makin saling menajamkan. Jadi ketika kita tahu ada orang teman-teman kita punya kekurangan, maka disitulah kehadiran kita untuk bisa menolong mereka, untuk bisa membawa mereka di dalam sebuah pemulihan dan bahkan makin bisa dipakai oleh Tuhan nantinya begitu. Anggap ya di dalam bagian ini. Nah ini seringkali hilang gitu kan ya. Kita ketemu dalam pemuritan cuman kumpul, kemudian bahas bahan, kemudian ya udah balik lagi. Kenapa akhirnya potensi kita tidak pernah berkembang? Padahal semua kita punya potensi, punya kurnia. Nah, karena kita tidak hadir bagi mereka. Dan di dalam kelemahan mereka, mereka bergumul sendiri, mereka berjuang sendiri. Nah, kita harus hadir untuk membawa mereka kelemahan bungkus dengan sebuah kekuatan daripada dan saling menolong itu gitu. Saling melengkapi. Di situ kemudian kita semua makin maju nanti bagi Tuhan begitu. Oke, yang ketiga saya cepet-cepetan nih ya.
Yang ketiga, silakan kelompok yang selanjutnya. Yang mau silakan. Ada? Berarti kelompok berapa itu? Bonan sebut kelompok berapa yang harus saya kurang tahu kelompoknya. 17 sampai 24. 17 sampai 24. Silakan 20 atau berapa ya? Atau belum selesai diskusinya? Satu bagian saja yang didapat, enggak apa-apa. Ada? Silakan. Aku. Gak ada? Saya Indah. Ah, boleh. Silakan. Jelas nggak? Soalnya aku di sini feedback. Jelas. Bisa. Iya, dari tadi saya juga feedback, tapi bisa. Jadi yang kita dapat dari firman Tuhan yang tadi kita renungkan, sebenarnya degnya lumayan. Ya, Pak Indah ngomong saja terus, kami dengar dengan jelas karena kamu pasti dengar feedbacknya. Saya juga begitu, saya ngomong saja terus. Baik kok. Jadi tadi yang kita dapat itu tentang Injil itu Tuhan itu memperlengkapi setiap kita dipanggil untuk mengerjakan Injil, dan itu pun Tuhan nggak membiarkan kita sendiri. Tuhan menyertai kita, apa yang kita butuhkan dalam memberitakan Injil itu sendiri. Dan dari situ kita juga belajar dari itu sendiri, bahwa Yesus memilih setiap orang yang dipanggilnya itu nggak melihat dari latar belakang siapanya dia, dari asalnya dia dari mana, dari status sosialnya seperti apa, itu semua, tapi melihat setiap pribadi kita untuk Tuhan pakai melayani kita, memberitakan Injil ke depannya. Dan penerapan yang kita dapat itu dari zaman sekarang maju yang kita bisa memberitakan Tuhan itu sendiri itu dari media sosial. Tapi kita tetap bisa memberitakan firman Tuhan itu pada banyak orang. Dan buat teman-teman yang mungkin takut untuk memberitakan firman Tuhan di media sosial, untuk gitu loh, karena sebenarnya tuh orang yang firman Tuhan itu sendiri. Itu kok yang kita dapat tadi. Oke, menarik ya. Tidak peduli latar belakang, tidak penting dari mana dan sebagainya, di dalam segala kelemahan dan kekurangan kita melihat di sini Tuhan Yesus mengutus mereka dan memakai mereka dan bahkan memperlengkapi mereka. Ya, itu bagian-bagian ayat yang kalau teman-teman yang belum baca, Tuhan Yesus mengutus mereka untuk melakukan penginjilan, Tuhan Yesus mengutus mereka, menyertai mereka, Tuhan Yesus memberikan tugas kepada mereka, Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-berdua. Itu bagian-bagian yang dibaca dalam ayat yang bagian ketiga ini ya. Nah ini bagian-bagian yang menarik begitu teman-teman. Kalau kita bicara tentang relasi, itu menaruh percaya kepada apa yang dikerjakan Yesus di dalam dia memuridkan. Sebentar, saya ada slide-nya sebenarnya. Mengetahui segala kelemahan, kekurangan, para murid tidak membuat Yesus antipati atau mengabaikan murid-murid, bahkan dia mengamati kalau kita mengamati beberapa bagian Injil, kita menemukan Yesus percayakan hal besar untuk dikerjakan oleh para murid. Jadi tiap orang dalam kelompok harus hadir untuk menolong dan saling mempertajam, dan kemudian bagaimana saling membangun hidup untuk dipakai Tuhan lebih jauh begitu. Relasi, menaruh percaya. Nah ini penting nih ya, menaruh percaya ini ya, untuk bagaimana kemudian satu dengan yang lain, bagaimana percaya untuk oke, kamu akan bisa menolong saya. Kamu akan bisa membangun saya, kamu akan bisa membangkitkan saya, kamu akan bisa memperlengkapi saya, dan ayo kita sama-sama melayani Tuhan, gitu. Ya, ini harus dibangun dan diciptakan di dalam sebuah pemuritan yang kalau kita bicara tentang relasi, ya. Jadi saling mempertajam itu. Nah, Yesus betul-betul di dalam segala kelemahan para murid dia tetap mempercayakan itu. Gitu. Jadi kita sudah dipercaya untuk saling mempercaya, gitu ya. Oke. Yang berikutnya berarti sekarang yang keempat,
Silakan yang keempat kelompok berikutnya. Ah, siapa itu? Kelompok 29. Oke, silakan Gusto. Wah, ini Gusto ini viral di mana-mana ini. Silakan Gusto. Oke, jadi tadi diskusinya kami baik. Nah, untuk yang kami dapat dari Markus 3 ayat 34. Ini suara saya, mohon maaf. Ini itu yang ditekankan di sini yang kami dapat itu adalah prinsip kekeluargaan dalam relasi, karena di situ Yesus mengatakan ini adalah ibuku, ini adalah saudara-saudaraku, dan nanti akan dilanjutkan di ayat berikutnya, mereka yang melakukan kehendak Allah, mereka dia adalah saudara, mereka begitu. Ucapannya misalnya dalam penginjilan, dalam kelompok KTB, dalam ini relasi itu menekankan pada prinsip kekeluargaan, menganggap sesama sebagai keluarga di dalam Allah. Terus untuk yang ini Markus 8 ayat 29 dan Markus 16 ayat 14 ini lebih kepada prinsip kepercayaan dan bukti dari tindakan dari keyakinan atau kepercayaan itu. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi dan mengasihi Kristus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadi ada beberapa tanggapan dari teman-teman, seperti dari Kak Koreus Wenda itu bilang bahwa Kristus datang bukan hanya untuk ini orang-orang yang mengenal Dia aja, tapi untuk semua orang. Semua orang adalah keluarga. Dan di situ juga kita membuktikan tadi jadinya we proclaim, kita harus menyatakan bahwa Kristus itu adalah Mesias, dan itu bisa dilihat dari Markus 16 ayat 14. Harusnya mereka yang sudah sama-sama dengan Kristus, sudah mengenal Kristus lebih lama, harusnya lebih percaya bahwa Kristus sudah bangkit, tapi mereka malah dicela oleh Kristus karena mereka tidak percaya dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit gitu. Ya, itu sih kalau dalam prinsip relasi. Oke, terima kasih Gusto dan teman-teman kelompok. Terima kasih Gusto dan teman-teman kelompok. Kalau kita bicara di sini di dalam bagian ini kita melihat gitu kan ya, bagaimana Tuhan dekat, kekeluargaan ya. Nah, kekeluargaan itu hanya bisa tercipta kalau ada relasi, ada pengenalan gitu. Makanya di dalam Markus 8 ayat 29 waktu Yesus dengan murid-muridnya dikatakan, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Ini kan bicara pengenalan, kedekatan ya. Nah, kalau hadir, mengenal dekat, Yesus hadir ya. Yesus tidak puas jika murid-murid hanya kenal dirinya dari orang lain. Yesus mau murid-murid sungguh mengenal dirinya secara pribadi, supaya para murid melihat langsung sejatinya siapa dengan Kristus yang ditularkan kepada yang lain akan memberi pengaruh untuk yang lain dapat melihat Kristus dalam hidup kita. Jadi relasi pengenalan dekat ya, tularkan itu tersebut oleh kelompok Gusto. Sebuah kelompok pemuritan, kalau kita tidak dekat, tidak kenal, tidak intim, ini agak sedikit semu pemuritannya begitu ya. Jadi apakah engkau mengenal satu dengan yang lain? Apakah engkau mengenal pemimpinmu dekat dan tahu? Apakah pemimpin kenal dengan anggota-anggotamu? Apakah engkau memahami dia, memahami pergumulannya, memahami persoalan-persoalannya begitu ya? Jadi ini harus diciptakan. Gitu. Jadi bukan sekedar ketemu kemudian tidak tahu apa-apa, tidak kenal apa-apa. Nah, dari kenal relasi itu maka kita akan bisa sambil makin saling menolong, makin saling hadir bagi yang lain begitu ya. Relasi, mengenal dekat. Oke, thank you Gusto dan teman-teman. Baik, yang terakhir sekarang bagian kelima. Silakan kelompok yang kelima yang mau jawab. Atau yang sharing, siapa yang mau sharing? Kelompok-kelompok terakhir ini, silakan. Kelompok berapa? 30 atau berapa itu? 38, 35? Ada kelompoknya? Sempat diskusi? Gak ada?
Kelompoknya nggak ada ya? Bubar ya? Siapa aja? Silakan. Christine. Silakan, Christina. Mungkin saya boleh mewakili Kak. Boleh, boleh. Oh, feedback ya suaranya. Oke, saya lanjutkan aja. Ya, kan. Jadi kalau dari yang agak bermasalah belajar dari pasal 4 ayat 10, pasal 8 ayat 3, pasal 6 ayat 50, pasal 7 ayat 18. Kalau dari inti dari 4 ayat ini, itu Tuhan Yesus mau memberikan pengalaman ke para muridnya. Jadi ada ketika angin ribut, ketika Yesus berjalan di atas air. Nah, itu mereka diajarkan untuk jangan takut, percaya alami Yesus, alami mujizatnya. Dan itu yang perlu kamu pegang dulu sebagai murid Allah itu, percaya Yesus. Sebagai pengikut Kristus harus percaya dan ajarin itu juga ke anggota yang lain. Nah, yang kedua itu ada tentang gini, kamu pengikut Kristus atau pengikut Raja, bukan berarti kamu gitu. Justru kamu harus memikul salib. Justru kamu harus melayani, kayak gitu. Bukan yang malah mendapatkan keagungan, keamanan, kayak gitu. Dan harus dipahami bahwa perintah-perintah Allah itu bukan hanya perintah hukum Taurat yang orang jasmani hanya melihat secara jasmani gitu, tapi perlu dipahami dengan hikmat yang dari yang lain. Nah, untuk penerapannya di kita ya kita terus kayak gitu, dan kita harus betul tugas kita sebagai murid Kristus itu adalah melayani. Dan kalau untuk mengajar ke anggota yang lain atau teman yang lain itu dari Tuhan hanya sembarangan. Dan kita harus bisa mentransferkan kita ke Yesus, kayak gitu sih. Oke, terima kasih Christina dengan kelompoknya. Jadi kalau kita bicara tentang belajar percaya, mempercayakan, melayani dan sebagainya, saya pakai istilah bagaimana kita kemudian bicara tentang membimbing atau mendampingi gitu ya. Nah, relasi Yesus dengan para murid tidak menghilangkan teguran untuk membangun iman, ya, percaya, meyakini gitu kan. Jadi kelompok harus besar sebenarnya harusnya kan ya, bukan makin bingung gitu. Jadi lewat kesabaran Yesus membimbing sekaligus mendisiplin dan menegur kekurangan kelemahan para murid ya supaya mereka makin bertumbuh dan makin dewasa. Disinilah kita harus hadirkan kelompok yang makin dewasa rohani, perlu hadir dengan kasih dan makin memulihkan, mengembalikan mereka yang jatuh kepada jalan yang benar dan kemudian makin percaya dan bersandar kepada Kristus dan kemudian bagaimana semua makin melayani Tuhan Kristus di dunia ini dan kemudian Kristus dimuliakan. Jadi teman-teman ini bagian-bagian yang kalau teman-teman belajar lebih jauh dari Injil Markus, teman-teman akan menemukan kedalaman daripada relasi yang Tuhan Yesus bangun dengan murid-muridnya. Itu sebabnya saya ngambil satu bagian kecil tadi di Yohanes itu, ayo ke rumahku, lihatlah rumahku, kamu akan melihat inilah aku, hidupku, dan kamu akan belajar dari hidupku. Saudara, pemuritan harus saling belajar dan harus hadir di dalam membangun bersama. Ya, relasi itu diciptakan, relasi itu harus dihadirkan, kedekatan, ya. Di sanalah kemudian hadir saling percaya, hadir bimbingan, hadir teguran, hadir berbagai macam hal, ya. Nah, saya akan mengakhiri menutup bagian kita sesi ini. Mengerjakan pemuritan itu artinya memberi hidup sepenuhnya untuk hadir dalam gerakan yang ada supaya kita makin mengalami pemuritan. Jadi ini bukan sekedar hadir dalam pertemuan, tapi sepenuhnya hadir di dalam gerakan yang ada. Nah, saudara, kegagalan pemuritan banyak diakibatkan karena tiap orang yang ada di dalamnya tidak sungguh hadir dan hanya sekedar melakukan aktivitasnya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Pemuritan seringkali hanya melakukan aktivitas, mungkin jalan, tetapi karena tidak hadir maka tidak ada pertumbuhan dan tidak ada kemudian yang kita harapkan bermisi di dalam gerakan pemuritan itu. Nah, pemuritan dikatakan berhasil ketika di dalam prosesnya terjadi relasi dengan Allah ya, yang makin dekat, makin intim
ya makin kuat gitu. Dan kemudian dari situlah hadir relasi dengan sesama anggota yang ada di dalam kelompoknya, ya, yang kemudian makin percaya, makin berserah, makin saling menolong dan sebagainya, mengasihi. Dari situlah kemudian bagaimana pemuritan yang akhirnya bisa menjadi banyak orang kepada sesama kita di luar dari kelompok. Dan disitulah kemudian kita mengerjakan misi Allah, menjadi berkat bagi dunia ini. Setelah itulah yang menjadi goal akhir daripada pemuritan. Ya. Relasi dengan Allah, relasi dengan satu anggota, satu teman, dan relasi dengan sesama kita di luar. Ya, di situ kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi mari kita bangun pemuritan, membangun relasinya dengan para murid, dan murid membangun relasi dengan sesamanya. Mari kita akhiri dan kita akan berdoa. Minta Kak Arianto untuk menutup bagian dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sesi pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau sudah bicara bagi setiap kami, Tuhan. Pemuridan adalah sebuah relasi yang kami bangun terus-menerus untuk kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Kami boleh melihat keteladanan-Mu, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan Yesus, bahwa setiap kali kami hadir di setiap orang-orang yang kami layani, maka ada kekuatan Tuhan menyertai pelayanan kami. Dan Engkau sendiri, Tuhan, akan memampukan kami, Tuhan, untuk boleh terus, Tuhan, menjangkau generasi ini, memenangkan generasi ini bagi Engkau, Tuhan Yesus. Kami serahkan, Tuhan, setiap kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya benar-benar bangun adalah relasi ilahi yang Engkau sudah nyatakan. Dan ketika kami mengerjakannya bersama dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menolong setiap orang yang kami bimbing untuk bertumbuh di dalam Engkau. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Halo, yakin gak mau kenalan sama panitia? SDC, kenalan panitia cek. Choose your character. Postingannya dengan yang aslinya berbeda.
membangun semangat melayani. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kelompok tumbuh bersama. Banyak tantangan dan rintangan, badai gelombang selalu menghipi, namun ku ingin taat dan setia, mengerjakan firman Tuhan dan melakukannya, untuk menyatakan Yesus Tuhan. Marilah bersama menjadikan murid Yesus, murid yang menjadi teladan bagi sesama. Hei, siap dibangun dengan firman-Nya untuk hadapi tantangan zaman ini. Kelompok tumbuh bersama, membangun semangat Kristiani, membangun semangat melayani. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kelompok tumbuh bersama. Banyak tantangan dan rintangan, ada gelombang selalu menghimpit, namun ku ingin taat dan setia, mengerjakan firman Tuhan dan melakukannya, untuk nyatakan Yesus Tuhan. Marilah bersama menjadikan murid Yesus, murid yang menjadi teladan bagi sesama. Hei, siap dibangun dengan firman-Nya untuk hadapi tantangan zaman ini. Marilah bersama menjadikan murid Yesus, murid yang menjadi teladan bagi sesama. Hei, siap dibangun dengan firman-Nya untuk hadapi tantangan zaman ini. Dibangun dengan firman-Nya untuk hadapi tantangan